setiap kali ganti subbab itu harus ada enter gitu ya. Coba kita lihat ini sudah 0 PT apa belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya sudah kembali menyimak channel Emak Bangsa. Di sini adalah video lanjutan yang akan membahas terkait dengan gaya selingkung. Jadi bagaimana kita membuat skripsi khususnya di Psikologi Islam IAIN Surakarta atau UIN Raden Mas Said Surakarta ya, sekarang sudah alih status. Jadi di sini tuh nanti kita akan belajar sebenarnya gimana sih cara menuliskan skripsi yang benar, tata tulisnya. Intinya di situ, tata tulis dan polanya. Ingat teman-teman, di sini di luar prodi psikologi Islam boleh menyimak ini, sebenarnya nggak jauh berbeda. Kita akan membahasnya ya, tidak akan jauh berbeda. Cuman yang membedakan adalah subbab-subbabnya nanti ya teman-teman ya, subbab-subbabnya yang akan sedikit berbeda. Jadi dipastikan teman-teman semuanya di sini selain dari prodi psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta untuk dapat mengecek pedoman skripsi kalian masing-masing di program studi kalian masing-masing. Jadi bukan dari fakultas ya, tapi dari program studinya, karena setiap program studi itu beda-beda. Nah, ini saya tunjukkan di punyanya IAIN, punyanya Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di tempat kami itu ada beda-beda, kuanti, kuali, eksperimen itu punya modul yang berbeda-beda, ada buku panduannya. Nah, kalian harus punya buku sakti ini teman-teman, gitu ya, kitab sucinya para pejuang skripsi itu kalian harus punya, harus kalian pelajari. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas formatnya seperti apa sih, gitu. Oke, kita umumnya itu kan seperti ini ya, umumnya nanti akan seperti ini. Nah, ini judul itu harus di awal dengan huruf besar semuanya, misal nih ya, proses pelaku terhadap di Indonesia, misalnya gini, studi kasus misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tapi jaraknya ini kok terlalu banyak gitu. Teman-teman ingat di panduan skripsinya, coba dilihat. Misalnya saya coba cari ya di sini. Nah, ini teman-teman. Ini harus dilihat. Oh, ternyata kita harus pakai Times New Roman 12. Di tempat lain mungkin memiliki aturan yang berbeda. Ada juga kalau saya dulu waktu di UGM itu kita bisa menggunakan Arial 11. Jadi mereka punya dua opsi, Times New Roman 12 atau Arial 11. Tetapi di Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta itu pakai Times New Roman 12. Kemudian format kertasnya ini rata-rata semuanya sama ya. Leftnya 4, top 4, right 3, sama bottomnya 3. Kenapa sih left sama topnya 4? Left itu otomatis kan nanti ada bekas jilitan, jadi memang harus lebih besar daripada yang lain. Kalau top kan memang karena atas, jadi lebih besar juga daripada yang right dan bottom, begitu. Nah, kemudian ini yang teman-teman sering lupa. Nih, line and paragraph spacingnya itu harus 2. Dan spasi before sama afternya itu harus 0 PT. Maksudnya seperti apa? Bentar saya dulu ya. Jadi kalau di tempat kami di PI itu baik proposal skripsi maupun skripsinya itu line spacingnya harus 2. Tetapi
rata-rata di tempat lain, misalnya saya waktu dulu S1 S2 itu kalau proposal itu 1,5, tapi kalau skripsi untuk sudah apa namanya pendadaran gitu ya, atau munakosa kalau bahasanya di UIN itu baru 2. Tapi kalau proposal itu 1,5. Tapi beda halnya nih di PI. Di PI itu line and paragraph spasinya itu 2, baik di proposal maupun di munakosa atau skripsinya di pendadarannya nanti. Nah, tapi ini saya buat tahun 2022, teman-teman. Ini adalah buku panduan terbaru kita ya. Jadi masih pakai buku panduan 2021. Itu kita masih pakai spasi 2. Nah, besok mungkin ini di 2025 masih diputar ya. Mungkin akan berbeda. Mungkin nanti proposal 1,5, tapi kalau skripsi 2 misalnya, atau ada ketentuan-ketentuan lain. Nah, itu teman-teman harus baca sendiri, harus baca lagi. Jadi kita akan belajar caranya. Oke, line spacingnya harus 2, terus pas before afternya harus 0. Oke, kita buka Word-nya. Nah, caranya kita blok teman-teman di situ. Terus kita lihat, oh ini masih 1,5, belum 2. Oke, kita buat 2, tapi line spacingnya before-nya harus 0, after-nya juga harus 0 gitu. Jangan lupa ya, ini nanti kalian harus utak-utak sendiri di bagian ini, di apa namanya, dilihat tuh. Nih baru deh, jadi tadi itu satu lebar jaraknya teman-teman. Coba ya, saya back ya. Tuh kayak gini. Kalau afternya tadi 10, tapi yang benar kan gini. Nah, before afternya itu harus 0 semuanya, tidak hanya di judul, tetapi semua nanti sampai bawah. Misal nih, misal. Nah, saya yakin ini line spacingnya bukan 0. Before afternya kita lihat. Tuh, afternya PT nggak boleh, semuanya tuh harus 0. Gitu. Nah, terus coba dilihat di bagian sini. Ini kayak gini kan? Coba kita lihat. Tuh, beda nggak? Coba lihat ini, saya back ya. Ini yang lama, ini yang baru. Gitu. Jadi lebih rapi before afternya. Begitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, semoga sampai sini. Nah, habis kita ngebahas ini, habis kita nulis judul, itu bukan logo dulu teman-teman, tapi ini dulu di bagian ini. Oke, kita pindah ya, CTRL X. Kemudian kita enter di sini, kita CTRL V. Nah, kalau di halaman cover, teman-teman, ini yang sering salah. Banyak yang sering salah seperti ini. Tulisannya nggak seragam, dan ini sudah saya konfirmasi kepada koordinator program studi psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, bahwa formatnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi diajukannya kepada fakultas, bukan program studi. Jadi diajukan kepada Fakultas Usluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Ada Surakartanya juga ya. Karena ada yang sering salah, jadi diajukannya kepada prodi. Kemudian ada universitasnya tanpa ada Surakartanya misalnya. Kemudian untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana psikologi gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa semua konjungsi itu harus ditulis dengan huruf kecil, diawali dengan huruf kecil seperti ini gitu. Jadi ya jangan semuanya besar, mentang-mentang ini ada di cover semuanya besar, nggak boleh. Kecuali semua judul besar, caps lock, baru deh itu nanti konjungsi juga ikut besar. Itu pun semuanya, nggak cuman awalannya toh, gitu ya. Tapi kalau ini nggak caps lock semuanya, berarti konjungsinya itu harus ditulis dengan huruf kecil, diawali dengan huruf kecil, begitu. Nah, kemudian di bagian sini, teman-teman, program studi psikologi Islam. Jurusannya untuk sementara sampai saat ini video ini dibuat tanggal 21 Februari 2022 itu tidak ada kata jurusan walaupun memang sudah ada jurusan gitu ya. Kita sudah ada di jurusan tetapi kita tidak menggunakan itu saat ini. Entah nanti ke depannya seperti apa.
Nah, gini, jadi program studi apa, fakultasnya apa, kemudian universitas, jangan lupa ada Surakartanya, habis itu tahunnya. Gitu ya teman-teman ya. Udah, Pak. Habis itu baru logonya teman-teman, baru logonya terus oleh namanya, misalnya Destina Religia, terus NIM-nya misalnya G01100014 misalnya. Itu yang saya waktu S1 kalau nggak salah ya. Kok masih ingat? Biasanya saya nggak ingat. Oke, nah ini teman-teman, untuk saya yakin Nih, coba dilihat di sini. Ini tuh teman-teman, pasti antara ini bagian sini dengan bagian sini itu beda. oke deh, kita bikin semuanya dan bikin before afternya 0 CTRL-A. Kemudian kita line spacing before afternya ini 0 PT, kemudian line spacingnya langsung kita bikin 2 karena di PI langsung double walaupun itu semprot. Kita oke. Jadi biar lebih rapi teman-teman. Hal yang perlu diingat untuk nggak kelupaan, alhamdulillah. Coba kita lihat ini before left right bottom sama ininya ya. Oh, sudah 4433. Oke, bener ya. Sudah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, teman-teman, kalau mau pindah ke paragraf lain, kita sudah tahu yang mana ya. Bagi yang belum tahu, saya ulang. Jangan di enter. Ini di enter ini. Jadi caranya jangan di enter. Caranya adalah dipakai layout, break, pick gitu. Jadi fungsinya ini adalah ketika nanti teman-teman itu ngedit di bagian atasnya, kalau pakai yang break sama pick ini, kalian paragraf berikutnya atau halaman berikutnya nggak ikut berubah, nggak ikut naik atau nggak ikut turun. Jadi kalau kalian ngedit di bagian atas nggak akan merubah bagian bawahnya kalau pakai itu. Tapi kalau pakai enter ya, kalau pakai enter kalian ngerubah atasnya, yang bawah akan berubah begitu. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Oke, coba ya, kita coba. Tadi kan kita pakai bread sama pix gitu. Coba saya hapus ini. Kalau saya hapus, nih daftar isinya nggak ikut berubah gitu. Tapi kalau kita tadi enter, daftar isinya pasti akan naik. Begitu ya. Jadi pakainya break sama pick ini. Oke. Nah, lanjut nih, bahas hal lain yang urgent dan sering teman-teman itu salah. Nih, ini tuh harusnya menjorok ke dalam teman-teman, setara dengan babnya. Ini juga menjorok ke astagfirullah, menjorok ke dalam. Lebih masuk lagi, teman-teman. Tuh. Nanti tolong diperhatikan semuanya ya. Gitu. Ini setaranya berarti sama yang ini. Di sini teman-teman, daftar isi sama judul itu ya harus di enter dulu. Jadi jangan langsung gitu. Nah, terus yang seperti ini harus di bold. Jadi biar kelihatan, biar nampak. Nah, terus daftar tabelnya harusnya di bawah. Jadi nggak bisa kayak gini. Kita layout kan, kita break. Nih, sudah ke bawah. Nih, harus di bold. Kemudian kita enter. Ya, terus ininya pun juga harus bold sebenarnya teman-teman. Terus baru kita enter. Bukan enter sih, di break itu tadi. Gini. Ya. Walaupun cuma satu ya, walaupun cuma satu. Jadi nanti ada daftar tabel, daftar gambar gitu. Nah, ini karena dia nge-enter, jadi kayak gini harusnya di break back. Nah, di bagian ini gitu ya. Oke, kita mulai masuk di sini. Kita coba cek ini sudah 2 spasinya. Oh, sudah. Kemudian line spacingnya sudah ya, 0 PT, 0 PT before afternya. Nah, ini teman-teman
latar belakang. Nah, ini keluar dari baris, berarti kita harus masukkan. Nih, jadi caranya memasukkan, teman-teman, saya ulangin, caranya memasukkan ini diklik di bagian situ yang ingin kita masukkan. Ini kan di luar nih, di luar, harusnya di dalam. Nah, ini kita sorot, kita drag, kita seret, gini. Kita masukin ini juga, gitu. Karena masih banyak yang belum paham ya, jadi saya kasih ini. Kemudian kita cek apakah ini semua sudah 2. Oh, sudah. 0 PT after before sudah. Oke. Nah, ini kita masukkan semua, teman-teman. Kita masukkan ini. 7 ketukan tuh di sini kira-kira. Oh ya, bagi yang belum tahu, 7 ketukan itu aturan di psikologi Islam. Begitu. Kemudian di sini ini harusnya masuk setara sama bagian kejadian pembunuhan ini. Ini kok keluar banget gitu ya, berarti bagian sini harus dikecilin. Dan teman-teman, ini spasinya itu harusnya cuma 1. Jadi tabel itu cuma 1 dan harus dinamai. Namai sini. Namai tabel. Tabelnya tabel apa? Statistik apa misalnya? Bla gitu misalnya ya. Nah, coba kita lihat line spacingnya berapa. Oh, sudah benar 0 PT semuanya. Gitu. Dan nggak perlu bold. Kenapa harus bold? Gitu. Ya. Nah, ingat teman-teman, banyak yang sering salah di sini, teman-teman. Titik 2. Titik 2 yang benar seperti ini. Jadi tanpa adanya spasi dengan kata sebelumnya. Kadang ada yang nulis kayak gini, salah. Gitu. Coba kalian lihat koma. Koma kan juga nggak ada spasi sama kata sebelumnya. Titik, tanda titik juga nggak ada kan spasi sama tanda sebelumnya, sama kata sebelumnya gitu. Ada juga yang kadang menggunakannya titik koma. Nggak benar, titik koma itu digunakan sebagai pengganti enter. Tetapi kalau kita enter itu pakainya titik 2. Kapan sih dipakai titik koma? Misalnya, aku membeli roti, keju, kemudian wortel, daging. Nah, titik koma itu digunakan untuk pengganti enter, pengganti penomoran. Oh, membelinya itu ada 1 roti, 2 keju, 3 wortel, 4 daging, gitu ya. Bisa dipahami ya, semoga sampai sini. Kalau misalnya enggak, misalnya pakai tanda koma, misalnya boleh pakai tanda koma, misalnya nggak mau memperlihatkan bahwa itu tuh mau di enter gitu. Tapi jangan lupa habis koma di kata sebelum terakhir dikasih tulisan dan. Ya, teman-teman sering lupa, dikasih tanda dan. Dan yang benar kayak gini, bukan gini. Coba saya copy ya. Copy. Terus misalnya kayak gini. Ini salah. Copy lagi atau misalnya kayak gini. Dan yang tidak pakai koma itu hanya menyebutkan 2 barang. Jadi misalnya aku membeli roti dan keju. Itu nggak perlu tanda koma. Tapi kalau menyebutkan lebih dari 2 itu harus pakai tanda koma. Aku membeli roti, keju, dan susu. Nah, ini baru benar gitu. Jadi kalau lebih dari 2 itu harus ada koma dan harus dispasi. Ingat kalau ini tuh salah. Ya. Banyak sekali yang sering salah di bagian ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman yang sering kali salah adalah nih. Ini tanda titik itu bukan di sini. Tanda titik itu setelah kalimat berakhir. Jadi bukan di sini, tapi di sini. Gini. Dan ini tuh harus disitasi.
nanti insya Allah kita akan belajar tentang Mendeley ya. Insya Allah kita akan belajar tentang Mendeley. Biar nggak kepanjangan, di next video bagaimana caranya kita pakai Mendeley, kita akan belajar di sana gitu. Nah, ini nih. Kan salah nih, harusnya tanda titiknya bukan di sini, tanda titiknya di sini. Nah, banyak kan yang salah nih, tuh. Tuh, kan wow, banyak sekali yang salah. Jadi, tandanya kalau dia sudah Mendeley apa belum, ketika dia diklik di bagian citasinya, maka itu langsung ngeblok, itu namanya sudah Mendeley. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan menemukan kesalahan-kesalahan lain. Kata yang sering kali bahasa Inggris itu kenapa sih harus ditulis besar kalau dia bukan judul? Jadi ya udah ditulis kecil aja gitu. Pakai ini nih. Tuh, ya. Jadi ditulis kecil aja dan harus miring. Kata itu harus ditulis miring. Kata asing atau serapan atau pakai bahasa Jawa misalnya kalau kita menulis quotation, misalnya ada istilah Jawa, ngemong, asa, asi, asu, orang tua Jawa. Berarti kalian harus pakai bahasa pakai tulisan miring. Misalnya kalian menulis tentang ijtihad ulama misalnya, berarti ijtihadnya itu harus miring, teman-teman. Nih, setiap kali ganti subbab itu harus ada enter. Gitu ya. Coba kita lihat ini sudah 0 PT apa belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, nih masuk bagian sini. Bagaimana proses bla bla bla. Oke. Tapi kenapa ini harus besar? Tak perlulah dia besar. Nah, rumah tahanan itu boleh besar. Kenapa? Karena menunjukkan tempat rumah tahanan negara kelas 2B Boyolali. Oke. Nah, uniknya lagi nih. Di sini dia nggak pakai tab. Harusnya kan 7 ketukan, teman-teman. Jadi harus masuk. Gitu. Ya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk, nggak perlu dikasih petik, untuk menguraikan, jadi nggak usah pakai bagaimana, di-cut gitu loh. Jadi pertanyaan, kata tanya, teman-teman tahu kan kata tanya itu apa? 5W1H itu tidak boleh ada di tujuan penelitian. Jadi bagaimana, apakah, kemudian siapakah, itu nggak boleh ada di tujuan penelitian. Jadi harus di-cut untuk mengetahui proses bla 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 bla. Gitu aja langsung. Dan ini nggak perlu besar. Ini nggak perlu dikasih tanda petik. Ini belum di bold dan ini belum sejajar. Masuk. Nah, terus kalau kayak gini gimana nih Bu? Di bagian sini cuman kayak gini doang nyempil, ya udah kita turunin ke bawah karena itu bakalan wagu. Ya. Terus ini masuk, teman-teman. Ini masuk. Sorry. Masuk. Nah, gitu. Karena tadi kan kalau misalnya kita tadi di sini ya, oke bisa enter, tapi kan wagu gitu. Jadi harus mending kita turunin saja. Terus ini masuk gitu, 7-nya di sini, terus ini masuk pula, tuh ini tuh di luar nih, ini juga di luar. Oh berarti ini tuh harus masuk ke dalam, teman-teman. Ntar ya, saya masukin dulu urut dari atas karena tadi ada tagal. Jadi emang bener-bener harus diatur, teman-teman. Bener-bener semuanya tuh harus diatur banget. Karena ternyata masih banyak teman-teman yang belum paham ini tuh caranya gimana sih Bu, caranya memasukkan men-tab itu, caranya pakai ini teman-teman, caranya pakai di sini. Jadi emang benar-benar harus diatur gitu loh teman-teman. Diaturnya ya satu-satu. Jadi inilah kenapa kalian tuh memang harus dari awal tuh rigid itu tuh kayak gini.
Nah, oke, gitu ya. Jadi rumusan masalah, tujuan harus sesuai, kemudian setiap subbab itu harus di bold, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Saya mau ngecek aja sih, ini sudah spasi 2, sudah benar, line spacingnya sudah benar, oke. Nah, inilah sebabnya kenapa saya tidak pernah menganjurkan teman-teman menggunakan enter. Karena ini sebabnya, kalau kita merubah atasnya, diedit, baik itu dikurangin atau dilebihkan, ini nggak bisa turun ke bawah bab selanjutnya. Jadi diklik di bagian babnya itu, sebelum kata B-nya itu, break, layout, break, sama pick. Oke, gitu. Nah, ini nanti disesuaikan sama yang di atas, ya teman-teman, disesuaikan. Dimasukkan begini. Misalnya, nih, harus disesuaikan seperti ini. Oh iya, kita makainya itu habis A, terus 1, terus sininya bukan ini, tapi A kecil. Jadi, biar teman-teman tuh nggak kebanyakan menggunakan kata titik-titik gitu loh. Nanti semakin ke kanan jatuhnya, gitu. Nah, ini ingat nih, kata asing ataupun kata asing bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun itu harus dimiringkan. Ya, jangan lupa dimiringkan. Nah, terus ini nah, ini dimasukkan. Oke, kita 7 ketukan di psikologi Islam, 7 ketukan. 7 ketukan itu kira-kira segini, ya. Nah, terus kita sitasi nih, kita lihat nih, salah nih. Harlock dalamnya tuh begini. Jadi tanda kurungnya tuh kayak gini. Saya kasih contoh ya teman-teman ya, penggunaan sitasi. Atau nanti aja ya kita bahas sitasi sendiri. Saya catat aja deh teman-teman. Nah, ini berarti tadi A, habis itu B. Ya, B. Jadi, formatnya teman-teman. Oh, nih, dia belum enter, harus di enter dulu ya. Formatnya itu, saya buka dulu ya. Jadi, A, habis A1, habis itu A kecil, kemudian 1 ada tutup kurung, habis itu A tutup kurung, habis itu 1 atau I tutup kurung, gitu. Begitu juga dengan B. Semakin lama itu harus makin masuk. A, kemudian 1, A kecil, 1 tutup kurung, A tutup kurung, habis itu I kecil gitu. Habis I kecil berarti I2 yang kecil gitu loh, Romawi gitu. Kemudian Romawi 3 kecil. Begitu teman-teman, habis itu B. Jadi di setiap itu, ini harus ada enter ya. Di setiap subbab itu harus bold. Setelah subbab nggak perlu bold ya. Gitu. Kemudian ini nanti berarti satu apa gitu. Nanti ini disesuaikan majunya. Nih begini. Kemudian habis itu nanti begini. Begitu terus. Ini di subbab manapun itu sistemnya seperti ini. Ya. Bisa dipahami. Oh, ini duanya kurang ke depan. Berarti harus setara sama ini. Punten teman-teman. Kenapa saya kasih contoh manual sedetail ini? Karena masih banyak teman-teman yang terkadang belum paham gitu. Ya, bisa dipahami. Cuman ini teman-teman, ini itu harusnya kurang masuk, kurang ke kiri ya. Harusnya sejajar sama ini. Tapi tadi enggak, jadi harus disejajarin ya. Kita balik lagi ke tulisannya tadi. Gini ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, nanti kita membahas sitasi, cara penulisan sitasi ini sendiri insya Allah. Nah, terus hal lain yang ingin saya sampaikan teman-teman, nih, di bagian sini nih. Nih, subbab-subbabnya, teman-teman kan sudah saya kasih tugas ya kemarin tentang subbab-subbabnya apa saja untuk kuanti kuali beda-beda. Kemudian penomoran dan spasi kita tadi sudah belajar. Kemudian penggunaan tanda baca yang sering salah, kapan menggunakan huruf besar dan titik koma. Bagaimana menulis titik 2, sudah juga ya tadi ya.
Jadi kalau dia itu bukan judul, jangan ditulis besar sekalipun itu huruf asing. Tidak boleh ditulis besar, ya. Dan di dalam judul pun, kalau judul itu ada konjungsinya, itu harus ditulis kecil. Contohnya kayak tadi, wait ya. Saya kasih contoh di sini tadi. Nih. Ini nih, sebagai. S itu kan konjungsi, sebagai itu konjungsi S-nya. Berarti harus ditulis kecil, gitu. Ya, kecuali kalau semuanya itu di caps lock kayak gini, nggak masalah. Semuanya ditulis besar, gitu. Oke, balik lagi kita. Nih, bagaimana menulis kutipan langsung dan tidak langsung? Oke, ini next aja. Next video kita akan bahas ini juga. Oke, kemudian nih, kalimat yang sering salah teman-teman nulisnya. Misalnya kata latar belakang. Nah, di latar belakangi, misalnya kalian menulis penelitian ini di latar belakangi misalnya. Nah, penulisan di latar belakangi itu harus ditulis gabung. Jadi, ketika ada imbuhan dan akhiran, oke teman-teman, imbuhannya kan di dan i, ya. Itu maka ditulisnya digabung, nggak boleh dipisah. Tetapi kalau hanya ada imbuhan atau awalan to tanpa adanya akhiran, itu ditulisnya dipisah. Misalnya bertanggung jawab, kan berarti adanya imbuhan, tanggung jawab, imbuhannya itu hanya berarti harus dipisah. Nih, lihat yang kedua nih. Ya. Kalau itu imbuhannya cuma di belakang, tanda tangani misalnya, berarti harusnya ditulis dipisah. Jadi, tulisan yang digabung itu hanya kalau ada imbuhan awalan dan akhiran saja. Ketika hanya ada awalan tok tanpa akhiran ataupun adanya akhiran tok tanpa adanya awalan, tulisannya harus dipisah. Oke? Kemudian yang terakhir terkait dengan penggunaan kata di. Kenapa sih kok pembahasan terkait kata di itu harus sangat-sangat diperhatikan? Iya, karena teman-teman sering salah. Ya, jadi kata di itu harus dipisah. Jadi misalnya di atas, di bawah, kemudian dalam berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, gitu ya. Itu nulisnya tuh di-nya itu sering salah. Kadang di-nya dipisah, kadang di-nya digabung. Kapan kita pakai dipisah itu, gitu loh. Nah, di yang harusnya dipisah itu ketika 4 hal. Nah, ini saya nulisnya juga salah nih. Harusnya di sini ada koma. Nih, karena lebih dari 2. Oke. Penggunaan di yang harusnya dipisah itu ketika dia menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Misalnya di atas. Iya, di atas itu kan berarti menunjukkan tempat ya. Berarti harus dipisah. Di awal, waktu ya, harus dipisah. Di bagian, tempat. Di bawah, tempat. Di dekat, menunjukkan kata tempat juga. Ya, di dalam menunjukkan tempat, di antara itu menunjukkan tempat, di akhir menunjukkan waktu, di saat menunjukkan waktu, di sore menunjukkan waktu, di pasar menunjukkan lokasi, di luar rumah menunjukkan lokasi. Jadi ketika dia itu atau di-nya itu menunjukkan 4 hal di atas, menunjukkan keterangan tempat, nama, waktu, lokasi, misalnya di IAIN Surakarta. Ya, IAIN Surakarta berarti D-nya harus dipisah dengan IAIN Surakartanya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Misalnya, saya mau nulis di sini ya. Berdasarkan uraian di atas, ya. Oke, di atas harus dipisah karena menunjukkan apa? Tempat, ya, atau lokasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla. Disimpulkannya itu tidak dipisah karena tidak menunjukkan nama, tempat, waktu,
dan lokasi, tetapi mendeskripsikan sesuatu. Ya, jadi kapan D-nya itu dipisah dan tidak dipisah, itu teman-teman sudah belajar bersama di kesempatan ini. Jadi, jangan sampai salah membuat kesalahan besok waktu skripsi dengan tidak bisa membedakan kata mana D yang dipisah dan D yang disambung. Begitu teman-teman. Next video kita akan membahas ini, hutang bahasan kita, bagaimana cara menggunakan Mendeley, kemudian cara mensitasi yang benar, dan menulis kutipan langsung maupun tidak langsung, insya Allah ya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.